Pada video kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi trigonometri yang sangat berguna dalam menyelesaikan berbagai jenis soal, yaitu rumus tan alfa ditambah beta dan tan alfa dikurang beta. Rumus ini sangat membantu kita untuk mencari nilai tangen dari sudut gabungan, terutama saat sudut tersebut bukan sudut istimewa. Dalam video ini, kita akan belajar cara menggunakan rumusnya, melihat contoh soal, dan memahami langkah-langkah penyelesaiannya. Yuk teman-teman, siapkan catatanmu dan mari kita mulai pembelajarannya. Tan alfa ditambah beta. Sebelumnya, kita mengetahui bahwa tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa dan sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Maka tan alfa ditambah beta sama dengan sin alfa ditambah beta per cos alfa ditambah beta, yang dimana sin alfa tambah beta per cos alfa ditambah beta dijabarkan menjadi sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta per cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Tan alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta per cos alfa cos beta dikurang sin alfa kali sin beta, yang dimana dikalikan dengan 1 per cos alfa cos beta per 1 per cos alfa cos beta, menghasilkan sin alfa cos beta per cos alfa cos beta ditambah cos alfa kali sin beta per cos alfa kali cos beta per cos alfa cos beta per cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Dikarenakan ada yang sama, maka dicoret cos beta, dicoret cos beta, cos alfa coret cos alfa, di bawahnya juga cos alfa dicoret cos alfa, cos betanya juga dicoret cos beta. Jadi tan alfa tambah beta sama dengan sin alfa per cos alfa ditambah sin beta per cos beta per 1 dikurang sin alfa per cos alfa dikali sin beta per cos beta. Tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tan alfa dikurang beta. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Tan alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikurang beta per cos alfa dikurang beta. Kita masukkan ke dalam rumus sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta per cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Dikali dengan 1 per cos alfa cos beta per 1 cos alfa cos beta, maka didapatkan sin alfa cos beta per cos alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta per cos alfa cos beta per cos alfa cos beta per cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Di sini cos beta kita habiskan dengan cos beta yang di bawahnya. Dan cos alfa dapat kita habiskan dengan cos alfa juga. Cos alfa dengan cos alfa. Cos beta dengan cos beta. Nah, hasilnya ialah tan alfa dikurang beta sama dengan sin alfa per cos alfa dikurang sin beta per cos beta per 1 ditambah sin alfa per cos alfa dikali sin beta per cos beta. Tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 tambah tan alfa dikali tan beta.
Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal, di mana contoh soal pertama yaitu tentukan nilai dari tan 165 derajat. Tan 165 derajat sama dengan tan 120 ditambah 45. Karena ini penjumlahan, maka kita menggunakan rumus tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Kita masukkan angkanya yaitu tan 120 ditambah tan 45 per 1 dikurang tan 120 dikali tan 45. Tan 120 adalah min akar 3 dan tan 45 adalah 1. Maka sama dengan min akar 3 ditambah 1 per 1 dikurang min akar 3 dikali 1 sama dengan 1 dikurang akar 3 per 1 ditambah akar 3. Kita sederhanakan dengan merasionalkan penyebut, di mana pembilang dan penyebut dikalikan dengan 1 dikurang akar 3. Dengan menggunakan rumus A kurang B, A tambah B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, maka mendapatkan hasil 1 dikurang akar 3 dikurang akar 3 ditambah 3 per 1 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat sama dengan 1 ditambah 3 hasilnya 4 dikurang akar 3 kurang akar 3 menjadi 2 akar 3 per 1 kali 1 sama dengan 1 dikurang akar 3 kali akar 3 hasilnya 3, maka sama dengan 4 dikurang 2 akar 3 dibagi min 2, maka tan dari 165 derajat adalah min 2 ditambah 2 akar 3. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal kedua. Tentukan nilai dari tan 75. Tan 75 sama dengan tan 130 dikurang 60. Karena ini pengurangan, kita menggunakan rumus tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Kita masukkan angkanya yaitu tan 135 dikurang tan 60 per 1 ditambah tan 135 dikali tan 60. Tan 135 adalah min 1 dan tan 60 adalah akar 3. Maka sama dengan min 1 dikurang akar 3 per 1 ditambah min 1 dikali akar 3 sama dengan min 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang 1 akar 3, yang dimana kita harus merasionalkan pembilang dan penyebut dengan mengalihkan 1 ditambah akar 3 dengan menggunakan rumus A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka kita mendapatkan hasil min 1 dikurang akar 3 dikurang akar 3 dikurang 3 per 1 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat sama dengan min 1 ditambah min 3 hasilnya min 4 dikurang dikurang 2 akar 3 per 1 kurang 3 sama dengan min 4 dikurang 2 akar 3 per min 2, maka tan dari 75 derajat sama dengan 2 ditambah 2 akar 3. Kemudian contoh yang ketiga yaitu hitunglah tan A ditambah B dan tan A dikurang B jika sin A sama dengan 4/5, cos B sama dengan 5/13 dengan A dan B sudut lancip. Nah, untuk sin A sama dengan 4/5, kita bisa menentukannya dari segitiga siku-siku yang dimana sinus itu depan per miring, berarti depannya bernilai 4, kemudian miringnya yaitu 5. Dan untuk sisi sampingnya itu kita bisa dapat menentukan dengan rumus Pythagoras yang nanti menghasilkan 3. Nah, dari yang sudah diketahui ini kita dapat menentukan cos A-nya. Cos itu kan samping per miring, yang berarti di sini ada 3 dan 5. Cos A sama dengan min
cos A sama dengan 3/5. Kemudian tan A berarti depan per samping. Tan A sama dengan 4/3. Nah, untuk cos B sama dengan 5/13, caranya sama juga, yang dimana pada segitiga siku-siku, sisi sampingnya bernilai 5, kemudian sisi miringnya 13. Nah, dari sini kita dapat menentukan sisi depannya dengan menggunakan rumus Pythagoras yang nanti menghasilkan 12. Dan dari yang sudah diketahui ini, kita dapat menentukan sinnya, yaitu depan per miring berarti 12/13. Kemudian tan B-nya depan per samping yaitu 12/5. Nah, kita sudah mengetahui tan A sama tan B. Dari sini kita dapat menentukan nilai dari tan A ditambah B dan tan A dikurang B. Nah, yang pertama yaitu tan A ditambah B. Karena ini penjumlahan, maka kita menggunakan rumus tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Maka kita masukkan nilainya tadi, tan A yaitu 4/3, kemudian tan B-nya 12/5. Berarti di sini 4/3 ditambah 12/5 dibagi 1 dikurang 4/3 dikali 12/5. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 20/15 ditambah 36/15 dibagi 1 dikurang 48/15. Nah, ini dikalikan 4 dikali 12 yaitu 48 dan 3 dikali 5 15. Kemudian kita jumlahkan bagian sini menjadi 56/15 dibagi, kita samakan penyebutnya lagi untuk bisa dikurangkan, yaitu 15/15 dikurang 48/15. Menghasilkan 56/15 dibagi minus 33/15. Nah, karena di sini ada yang sama yaitu 15 dengan 15, maka kita bisa mencoretnya. Nah, yang menjadi hasil akhirnya yaitu tan A ditambah B sama dengan minus 56/33. Sekarang kita akan menentukan tan A dikurang B dengan menggunakan rumus tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Kita masukkan nilainya yang tadi, 4/3 dikurang 12/5 dibagi 1 ditambah 4/3 dikali 12/5. Kemudian kita samakan penyebutnya lagi menjadi 20/15 dikurang 36/15 dibagi 1 ditambah 48/15. Nah, dari sini kita dapat mengoperasikannya yaitu minus 16/15 dibagi 15/15 ditambah 48/15 menghasilkan minus 16/15 dibagi 63/15. Karena di sini 15 dan 15 nya sama, maka kita bisa menghilangkannya. Yang menjadi hasil akhirnya yaitu tan A dikurang B sama dengan minus 16/63. Kita masuk ke contoh keempat, yang dimana soalnya jika tan 12 derajat sama dengan M, nyatakanlah tan 132 derajat dalam M. Nah, kita ketahui tan 132 derajat ini berada di kuadran ketiga, yang dimana rumusnya yaitu 180 derajat dikurang alfa. Maka kita dapat menentukan alfanya 48 derajat. Sama dengan, berarti tan 132 derajat sama dengan tan 180 derajat dikurang 48 derajat. Nah, karena pada kuadran kedua nilai tan itu bernilai minus, maka kita dapat menghasilkan minus tan 48 derajat. Nah, dari sini kita bisa memodifikasinya lagi menjadi minus tan 60 derajat dikurang 12 derajat. Dari sini nanti kita dapat menentukan nilai tan 132 derajat dalam M. Nah, tan 132 derajat sama dengan minus tan 60 derajat dikurang 12 derajat. Karena ini pengurangan, maka kita menggunakan rumus tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Kita masukkanlah yang sudah diketahui ke dalam rumus, yaitu tan 60 derajat dikurang tan 12 derajat per 1 ditambah tan 60 derajat dikali tan 12 derajat.
Nah, karena nilai tan 60 itu akar 3 dan tan 12 derajat itu sudah diketahui di dalam soal yaitu bernilai M. Maka di sini kita dapat menghasilkan minus akar 3 dikurang M per 1 ditambah akar 3 dikali M. Nah, hasil akhirnya yaitu minus akar 3 ditambah M per 1 ditambah akar 3 dikali M. Sekian penjelasan dari kelompok kami yaitu tentang rumus tan alfa tambah beta dan rumus tan alfa dikurang beta. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada salah